Karena klien kan begitu terima advice, mereka nggak langsung aplikasikan, mereka bisa filter dulu. Ya dari dulu lah ya, dari dulu. Jadi barusan Andrew nonton YouTube salah satu edukator, salah satu influencer, salah satu YouTuber terkenal ya, loss trading forex di broker lokal 700 juta. Kita bukan mau bilang dia salah, atau kita bukan mau cari siapa yang salah atau siapa yang benar, bukan itu poinnya. Tapi di sini Andrew akan lebih menjelaskan, atau Andrew akan lebih membedah industri forex secara lebih detail ya. Jadi begini teman-teman, industri forex itu kalau kita lihat ada 3 pihak. Satu, sudah pasti brokernya. Jadi broker itu adalah pialang. Mereka yang menyediakan fasilitas, mereka yang menyediakan platform untuk investor bisa trading di sana. Oke, itu yang pertama adalah broker atau pialang. Nah, kita bahas pialang lokal ya, yang under Bapepti. Oke. Lalu yang kedua adalah investor. Investor posisinya adalah mereka sebagai pemain atau mereka sebagai klien. Jadi mereka yang investasi atau deposit ke dalam broker untuk uangnya bisa trading, untuk bisa bertransaksi ke dalam sana. Oke, itu investor. Lalu yang ketiga adalah, nah ini yang Andrew mau sorot adalah marketing atau IB, atau kalau dalam bahasa waktu dulu Andrew aktif ya, itu ya konsultan atau marketing lah ya. Nah ini yang paling rentan sekali, banyak sekali melakukan sebuah kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, atau yang biasa kita disebut dengan fraud. Nah itu yang kita mau sorot. Kenapa? Karena Andrew sejak 2007 awal masuk ke industri forex market, awal masuk ke bidang futures market, Andrew berasal dari sana. Jadi Andrew akan bercerita, Andrew akan menjelaskan posisi dari IB, posisi dari konsultan, posisi dari marketing yang kita bisa perbaiki. Semoga cerita Andrew bisa memperbaiki adik-adik atau bisa menjadi masukan buat para senior-senior yang sekarang masih aktif di dunia futures market. Jadi begini, teman-teman tahu belakangan ini ya dari dulu lah ya, dari dulu banyak sekali fraud-fraud yang terjadi ya, yang dilakukan oleh oknum marketing. Ya, salah satu yang sering terjadi adalah, ini yang fatal ya teman-teman, yang fatal adalah mereka menerima deposit ya dari klien langsung ke rekening pribadi. Nah ya, itu dulu banyak sekali terjadi, dan alhasil kalau mereka sudah terima uang besar ya, sebesar itu, mereka biasanya kabur. Kalau kasusnya seperti ini yang salah ada 2. Yang salah pertama tentu adalah pelaku ya, oknum dari marketing tersebut. Yang kedua adalah investornya. Investornya harusnya tahu bahwa deposit tidak boleh ditransfer ke marketing. Deposit harus ditransfer ke rekening terpisah dari perusahaan broker tersebut. Jadi kalau kasusnya seperti ini, yang paling sering terjadi ini seperti ini. Yang pertama ya, kalau sudah terjadi seperti ini mereka kabur ya, ini salahnya 2 ya, investor dan pelakunya adalah oknum dari marketing. Oke, ini yang paling sering terjadi. Ini ingat ya, pengalaman sejak 2007, Andrew cerita. Lalu yang sering terjadi yang kedua adalah marketing atau IB atau konsultan atau apapun itu ya, namanya apapun itu, melakukan transaksi atas nama klien, which is itu tidak diperbolehkan oleh aturan Bapepti. Waktu tahun 2007 kita masih boleh, waktu di zaman itu kita masih boleh melakukan transaksi atas nama klien dengan catatan menerima surat kuasa dari klien, dan kita boleh untuk membantu klien mengambil posisi ya, dengan alasan kliennya mungkin sibuk, kliennya mungkin nggak bisa trading atau apapun itu, tapi dengan catatan sekali lagi
dengan surat kuasa yang ditandatangani dan dimaterai oleh klien. Nah, tuh cuma belakangan udah nggak boleh lagi ya, belakangan udah nggak boleh. Belakangan ini ya, beberapa tahun belakangan ini udah nggak boleh. Sejak 2013 lah, Andrew inget itu udah nggak boleh. Sekarang yang masih sering terjadi ya, modusnya itu mereka tetap ya, mereka itu melakukan transaksi atas nama klien ya, sampai sekarang masih banyak terjadi. Kalau dulu kan kita zamannya DQ ya, kita pakai telepon ya, dan itu pakai surat kuasa boleh. Nah sekarang sejak 2013 sudah nggak boleh, tetapi masih terjadi karena sekarang zamannya online. Teman-teman harus ingat, ketika klien deposit, ketika klien ingin membuka account lah, itu tarik mundur dulu. Ketika klien ingin membuka account, maka hal pertama yang klien harus lakukan adalah melakukan pendaftaran. Satu itu. Yang kedua, mengisi form. Yang ketiga, mengisi atau menandatangani agreement. Nah, yang ketiga ini nih, agreement. Jadi, agreement di broker lokal itu sudah sangat-sangat kuat, dan salah satu poinnya adalah investor wajib menjaga login dan password yang diberikan oleh broker tidak boleh diserahkan kepada pihak marketing, apalagi ditradingkan oleh pihak marketing. Tetapi banyak klien yang memang mereka itu merasa, aduh, gua deposit tapi kan gua nggak bisa trading. Akhirnya dia percayalah dengan oknum marketing ini. Mereka serahkanlah login dan passwordnya, dan marketingnya mentransaksikan. Teman-teman bisa bayangkan, kebanyakan marketing mereka tidak bisa trading. Mereka bertujuan hanya jualan. Dan marketing itu ya biasanya bukan orang dalam, bukan karyawan. Marketing itu di broker, di pialang berjangka, di broker lokal itu disebut dengan mitra. Disebut dengan seperti apa ya? Mereka bukan karyawan. Mereka dianggapnya seperti mitra. Kayak semacam kita sebut Gojek dengan ojeknya, itu kan bukan karyawan, itu mitra. Nah, jadi konsep dari marketing broker ini seperti itu, ya. Mitra ini, ya, dia ditugaskan hanya untuk berjualan. Mereka berjualan, mencari klien untuk mereka bisa bertransaksi di dalam futures market. Tetapi banyak sekali oknum-oknum yang menyalahgunakan posisi tersebut. Oke, banyak sekali oknum-oknum yang menyalahgunakan posisi tersebut, di mana mereka seharusnya hanya menjadi mitra, mereka hanya berjualan, mereka hanya mencari klien, tetapi begitu kliennya masuk, mereka ikut mentradingkan, di mana marketing tersebut belum tentu bisa trading. Jadi ini sangat-sangat lucu sekali. Apabila profit, ya everybody happy. Tetapi kan problemnya 99% ketika kliennya loss, klien bertanya kepada marketingnya, ini kenapa loss, bla 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 segala macam. Ya market beginilah segala macam. Investor nggak bisa kesalahan marketing, karena ketika investor menyalahkan marketing, ya dari pihak broker akan menjawab, ini kan login dan passwordnya tidak boleh diberikan kepada marketing. Kenapa Bapak berikan? Karena saya nggak bisa trading. Nah, itulah yang sampai sekarang masih terjadi. Jadi, saran Endo buat adik-adik atau buat para senior yang masih berada di perusahaan pialang berjangka, Endo sarankan adik-adik atau marketing ya, jangan pernah melakukan transaksi atas nama klien. Biarkan klien yang harus klik sendiri. Kenapa? Klien yang memiliki kuasa atas account trading tersebut. Yang kalian boleh lakukan hanyalah advice. Ya, kita sebagai konsultan, kita sebagai trader, kita boleh advice kepada klien kita, Pak, analisa hari ini kira-kira harganya mau naik karena apa, mau turun karena apa, beritanya apa, kita advice saja. Tetapi kita tidak boleh mengklik atas sama klien. Ya, jadi biarkan kliennya klik sendiri. Nah, kalau kliennya klik sendiri, itu baru benar. Nah, atau solusi lain, misalkan andai kata kliennya mau buka akun, tapi dia nggak bisa trading. Ya, dia nggak bisa trading. Ya, dia nggak bisa trading, dia nggak bisa dia nggak bisa buka posisi, tapi dia mau investasi. Gimana caranya? Boleh nggak saya tradingnya? Tetap nggak boleh. Nah, solusinya adalah teman-teman boleh menggunakan pihak ketiga untuk membantu itu. Ya, pihak di luar. Yang penting dari adik-adiknya jangan. Ya, kalau pihak luar nggak apa-apa. Misalnya kalian punya teman yang jago trading, bisa ajarin dia, ya silakan. Ya, silakan. Tapi harus di luar dari marketing tersebut. Ya, itu adalah cara yang benar. Ya. Nah, jadi
Itu adalah saran Andrew untuk kebaikan kedua belah pihak, baik dari pihak marketing ya atau IB atau dari pihak konsultan ya, supaya terhindar dari problem. Ini juga baik juga sebagai investor. Jadi ketika investor mereka melakukan transaksi, mereka yang secara sadar mereka mau buy, mau sell, lotnya berapa, mereka yang klik sendiri. Tapi boleh didampingi, boleh ya, didampingi boleh. Misalnya kita pada saat trading didampingi di sebelahnya oleh marketing, itu boleh. Tapi tetap yang klik adalah investornya. Atau kalau misalnya masih wah jauh Pak, klien saya misalnya di luar kota, ada di Medan, saya di Surabaya misalnya, ya sudah boleh via telepon. Pak, advice-nya hari ini buy, Bapak buy di sekian, sell di sekian, take profit di sekian, stop loss di sekian, boleh kita kasih advice. Karena klien kan begitu terima advice, mereka nggak langsung aplikasikan, mereka bisa filter dulu. Kalau mereka rasa ini advice-nya adalah mereka masuk akal, ya mereka akan lakukan. Tapi ketika marketing atau siapapun ya, riset atau siapapun kasih advice, investor rasa oh saya nggak setuju dengan advice ini, investor boleh skip. Nah, jadi itu adalah cara yang benar supaya investor juga tidak menyalahkan dari pihak marketing, marketing juga tidak menyalahi SOP. Ingat, Andrew dari 2007, kita paham betul bagaimana cara menangani klien yang benar dan sesuai SOP. Dan belakangan ini sejak Januari 2022, sejak kasus binary option mencuat, investasi berkedok robot trading mencuat, regulasi sudah agak ketat, di mana sebenarnya ya yang boleh bertemu dengan klien itu sebenarnya hanya wakil pialang berjangka. Jadi wakil pialang berjangka adalah orang-orang yang memang sudah lulus sertifikasi dari Bapepti ya, yang bisa berhubungan dengan klien. Tetapi kan faktanya di lapangan nggak seperti itu. Faktanya ya, sampai sekarang masih banyak orang-orang yang bukan wakil pialang berhubungan dengan klien. Ya masih banyak. Nah tapi kalau didampingi boleh, karena begitu kalian buka akun, kalian pasti akan ditelepon juga oleh wakil pialang berjangka. Tapi secara aturan yang boleh berhubungan dengan klien hanya wakil pialang berjangka saja. Itu khusus yang ada di perusahaan pialang berjangka. Ya beda dengan pihak ketiga atau edukasi itu bebas ya, mereka tidak menerima investasi, mereka tidak menerima aliran dana ya, mereka seperti guru saja, itu mereka boleh. Jadi itu ya yang Andrew bisa sampaikan. Semoga saran-saran Andrew ini bisa diperhatikan dari pihak broker, bisa diperhatikan dari pihak adik-adik yang masih berstatus sebagai IB, bisa masih berstatus sebagai marketing, masih berstatus sebagai konsultan ya. Tetap lakukan SOP yang benar supaya adik-adik, teman-teman atau para senior-senior bisa membantu men-sharekan saran-saran ini supaya kalian semua terhindar dari problem. Oke? Dan buat para investor, pastikan Anda ketika buka akun, pastikan Anda sudah mengetahui risikonya, dan pastikan Anda melakukan transaksi secara sadar, secara sendiri. Jangan sampai malah suruh marketing yang trading kan, jangan. Mereka itu nggak bisa trading, mereka itu hanya bisa jualan. Nggak ada marketing disuruh trading tuh ceritanya gimana. Kalaupun profit kebetulan itu. Jadi jadilah investor yang cerdas. Kalau kalian nggak punya pengetahuan, kalian nggak punya kemampuan untuk trading, lebih baik jangan trading ya. Atau konsultasi seperti ke edukasi seperti Profesor ini boleh. Edukasi dengan kita ajarin sampai bisa, atau edukasi belajar dulu di brokernya sampai bisa trading, baru kalian boleh trading. Nah jadi itu saran Andrew demi kebaikan tiga pihak tadi, kebaikan broker, kebaikan dari investor, dan kebaikan dari konsultan, marketing, atau IB. Oke, semoga saran dari Andrew ini bermanfaat, dan pastikan saran ini disebarluaskan supaya makin banyak dan makin bagus struktur, atau kita punya sebutannya itu lebih bagus ya, perjalanan atau journey dari industri perusahaan pialang berjangka di Indonesia ini. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips-tips trading lainnya. Salam profits.